Lanjutan sidang kasus kematian Prada Luki. Dan kita akan membahas soal persidangan kasus kematian Prada Luki bersama ahli hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho. Selamat siang Prof, dengan Bella di studio. Selamat siang Mbak Bella. Ya Prof, ini kalau kita dengarkan sejak mungkin kira-kira pukul 10 ya hingga hari ini jelang pukul 11, ini sangat detail sekali. Pertanyaan untuk dua dokter di RSUD Air Ramona Gekio. Sebenarnya dari keterangan ini apa yang ingin digali hingga akhirnya akan membuat kesimpulan terkait dengan kasus ini? Ya, kalau kita lihat pengungkapan perkara ini adalah berbasis pada surat dakwaan. Pasal yang diancamkan adalah pasal 131 Undang-Undang KUHP Militer, yaitu tentang penganiayaan. Nah, penganiayaan. Oleh karena itu, tadi dokter sudah menjelaskan penganiayaan yang terjadi. Contoh misalkan, saya mendengar darah mengucur tanpa kendali. Artinya berarti lukanya mana? Berarti kan penyebab lukanya. Kalau darah itu lukanya itu kecil, pasti darahnya nggak seperti itu. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah limpa pecah. Limpa pecah berarti karena tekanan. Tekanan apa? Benda tajam atau benda tendangan atau kita tidak tahu. Tapi benda keras. Lah disitulah yang saya kira hakim akan melihat penyebab luka dan luka itu menyebabkan kematian, gitu Mbak. Dengan demikian, seperti yang didakwakan di dalam pasal 131 KUHP Militer, yang penganiayaan dalam tugas yang menyebabkan mati, luka, itu akan terbukti. Disitulah kewajiban sebagai dokter forensik untuk memastikan. Karena kalau auditor nggak tahu, auditor orang hukum, hakim juga orang hukum. Makanya di sini ilmu forensik, ke dokter forensik itu untuk menambah, untuk membantu, meyakinkan hakim tentang penyebab kematian dari Prada Luki. Begitu, Pak. Ya, Prof Hipnu, ini apakah nanti kemudian akan mengubah keterangan saksi ini, bisa mengubah tuntutan terhadap terdakwa, Prof? Ya, saya tidak bisa merubah. Ini akan menjelaskan. Jadi tuntutan yang terjadi itu akan menjelaskan bahwa apa yang terbukti terhadap suatu aktus yang dilakukan ke-20 terdakwa tadi. Lah, yang belum jelas itu sebetulnya kalau menurut saya mendengar tadi dari luka itu tendangannya siapa. Lah ini yang itu Mbak Bella. Kan 20 orang ya, kalau nggak salah 20. Itu perannya bagaimana? Itu yang harus kita dilihat. Perannya apakah sama, melukai semua, apakah hanya ikut-ikutan? Itu yang kita belum lihat. Tapi hari ini yang melihat bahwa dari pasal 55 yang didakwakan terkait itu penyertaan menyebabkan adalah Prada Luki meninggal dunia. Itu yang dikembangkan oleh hakim untuk menyebab dari luka yang menjadi kematian yang bersangkutan. Prof Hipnu, apakah masih ada kemungkinan selain 20 yang sudah di proses hukum ya saat ini, apakah masih ada kemungkinan terbuka orang-orang lain, pihak-pihak lain yang kemudian akan terlibat dan menjadi pelaku di kasus ini? Iya, betul Mbak Bella. Jadi dalam ilmu hukum, ilmu pengungkapan perkara itu ada dua dimensi. Dimensi dalam penyidikan, laporan, pengaduan, tapi dimensi dalam pengembangan di pemeriksaan persidangan. Nah, mudah-mudahan dalam pemeriksaan persidangan ini akan terungkap sebetulnya siapa saja yang bertanggung jawab. Siapa saja. Karena kita melihat konsep hukum, asas hukum dalam kasus ini beda dengan apa yang di dalam kasus tindak pidana umum. Kalau tindak pidana umum itu ada pertanggungjawaban pribadi, masing orang-orang sejauh mana peran yang bersangkutan. Tapi kalau tindak pidana militer adalah ada asas yang dipertanggungjawaban komando, pertanggungjawaban pimpinan. Pimpinan adalah sebagai bapak, sebagai kolega, sebagai guru, sebagai pamong, sehingga harus bertanggung jawab terhadap anak buahnya. Lah, pertanyaannya, dengan kasus ini, sejauh mana pimpinan yang bersangkutan bertanggung jawab anak buah? Ini yang saya kira harus juga diusut oleh auditor, polisi militer, untuk memberikan suatu pembelajaran bahwa menjadi pimpinan tanggung jawab sudah tidak berat, menjadi komandan tidak berat, harus bertanggung jawab seluruhnya. Ini yang kita lihat dalam suatu pengembangan. Mudah-mudahan sebagai bentuk pembelajaran dari kasus ini akan mengungkap semua. Dan POM AD berani menyusur kepada pihak-pihak yang lebih atas ketika
ada pembiaran atas suatu kesatuan yang bersangkutan. Prof. Hipnu, yang juga kemarin kita sempat dengar ya dari keluarganya Prada Luki yang mengatakan bahwa memang kasus ini disebut sebagai pembunuhan berencana seperti itu ya menurut keluarga, dan mereka menuntut terdakwa mendapat hukuman maksimal. Kalau Anda melihat apakah ini bisa masuk kategori pembunuhan berencana, Prof? Nah, pertanyaannya apakah dalam tuntutan ini ada dijuntukan, ada dihubungkan dengan KUHP? Saya tidak tahu. Kalau itu memang dihubungkan dalam KUHP, bisa masuk kualifikasi sana sebagai penganiayaan yang menyebabkan matinya orang itu 20 tahun atau menjadikan pembunuhan berencana menjadi seumur hidup. Kita tidak tahu, Mbak. Yang saya tahu hanya 131. Lah, ini kalau kita melihat 131 agak kita kritikan ringan sekali. Makanya keluarga korban loh, kalau pasal 131 itu ada dua tingkatan. Luka yang tidak menyebabkan penganiayaan yang tidak menjadikan luka itu hanya 4 tahun, menjadikan luka 6 tahun, menjadikan mati 9 tahun. Nah, coba kalau kita bandingkan dengan KUHP, itu menjadi 20 tahun. Nah, di sini kayaknya ada suatu kegampangan dari keluarga korban, ibu keluarga korban, inginnya adalah hukuman yang setimpal. Pertanyaannya, hukuman di KUHP militer itu hanya mengatur 131 9 tahun. Itu yang saya kira menjadikan ketidakadilan oleh keluarga korban dalam seperti ini, Pak. Apakah kemudian misalnya juga orang-orang bertanya, jika memang ini 9 tahun, vonis 9 tahun yang ditetapkan itu di sidang militer, apakah misalnya ketika diproses pidana pada umumnya bisa jadi lebih tinggi tuntutannya, Prof? Ya, ini memang kita harus bicara hukum adalah bicara asas umum dan asas khusus, kan? Bahwa peradilan militer adalah sebentuk lex specialis daripada ketentuan umum. Lex spesialisnya apa? Adalah prajurit. Nah, itu kita lihat dalam Undang-Undang 97 bahwa dalam peradilan militer itu adalah mengadili seseorang yang berstatus prajurit. Nah, mau tidak mau ya tunduk pada peraturan keprajuritan, peraturan militer. Ini yang saya kira yang terjadi perdebatan dengan teman-teman koalisi sipil untuk merubah undang-undang peradilan militer. Kan itu loh. Sehingga ada suatu equal. Kita sudah terbuka, ini bagus sekali persidangan ini. Ini akan membuka wacana, membuka suatu permasalahan yang selama ini konon tertutup, terbuka. Kompas TV bisa melihatkan semua. Mahasiswa saya bisa nonton semua untuk sebagai pelajaran mata kuliah peradilan militer. Dengan demikian akan menjadikan suatu masukan. Oh, seperti ini ya. Nah, artinya memang kalau kita bandingkan dengan ancaman pidana umum dan pidana militer, pidananya lebih berat di pidana umum. Nah, cuman pertanyaannya memang kemarin kalau kita lihat dalam hal peradilan militer itu yang paling berat adalah dipecat dari kesatuan militernya. Ini yang saya kira menjadikan hukuman yang paling berat di dalam peradilan militer. Bukan pidana fisiknya, tapi adalah pemecatannya. Lah, keluarga korban pengennya fisiknya ya, pemecatan ya. Lah, ini yang agak dalam situasi hukum tidak bisa semuanya seperti itu. Baik, kita masih akan menantikan seperti apa jalannya sidang kematian Prada Luki Namo siang hari ini. Terima kasih atas perbincangannya, Profesor Hipnu Nugroho dari Universitas Jenderal Sudirman. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih, Prof. Betul.